Nah, kalau kalian masih belum tahu sebenarnya siapa sih pembicara kita atau siapa sih 1% itu, Miss, gitu kan. Jadi 1% itu adalah sebuah startup sekaligus platform pendidikan di Indonesia ini. Dan layanan yang biasa mereka lakukan diantaranya ada layanan mentoring, konseling, kelas online, webinar, dan lain sebagainya. Mereka juga bikin konten-konten di sosial media seperti yang disebutkan tadi. Dan yang akan berbicara kepada kita hari ini adalah kakak-kakak mentor yang terbiasa menangani anak-anak remaja juga nih. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan mengumpulkan kami dalam satu room meeting ini Tuhan. Kami akan mengikuti kegiatan motivation training. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan bukakan hati kami untuk kami sama-sama mau belajar, mau menerima hal baru Tuhan, supaya kedepannya kami boleh semakin memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi Tuhan. Tuhan memberkati Kak Berlinda yang akan memimpin kami menjadi fasilitator kami di room meeting ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Berlinda ini dapat bermanfaat dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati jaringan internet yang kami gunakan, berkati segala perlengkapan yang kami gunakan, laptop, headset dan segalanya Tuhan, wifi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus sehingga kegiatan kami dapat berlangsung dengan baik dan lancar Tuhan. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan kegiatan ini dalam tangan pengasihan Tuhan saja, Tuhan yang beracara dalam kegiatan kami. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi nanti sepenuhnya Miss serahkan sepenuhnya kepada Kak Berlinda. Oke, kata peribahasa sih tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kakak mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan kakak namanya Thalia. Kakak merupakan salah satu mentor di 1%. Jadi mungkin kalau teman-teman penasaran 1% itu apa sih Kak gitu ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Miss-nya. Kalau teman-teman ingin tahu lagi berkaitan dengan 1%, teman-teman bisa juga untuk cek YouTube-nya 1%. Di situ banyak banget video-video yang edukatif. Terserah teman-teman nih, teman-teman pengennya belajar tentang apa ya. Nah, teman-teman bisa langsung cek YouTube-nya 1%. Terima kasih ya buat semangatnya di pagi hari ini. Ini Senin pagi, kakak tahu bagaimana rasanya Senin pagi gitu ya dulu waktu sekolah. Tapi kakak berharap semoga teman-teman bisa tetap hadir di webinar kali ini, teman-teman tetap bisa semangat gitu ya, walaupun mungkin saat ini kondisinya lagi nggak semangat, tapi harapannya semoga sesi kita kali ini bisa merecharge energi teman-teman, bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi gitu ya. Kakak salut banget sama teman-teman yang sekolah sekarang ya, karena kita udah setahun ini school from home, yang mana dulu zamannya kakak tuh nggak ada tuh yang namanya school from home, kayaknya dulu apa-apa itu offline aja gitu, karena teknologi belum secanggih sekarang. Bahkan dulu HP tuh kakak ingat HP dulu Nokia hitam putih teman-teman. Kalau sekarang kan udah pada Android ya, udah pada iPhone gitu kan, udah pada pegang laptop sendiri gitu kan. Dan tapi tentu aja semuanya ada plus minusnya gitu, terutama waktu online ini. Mungkin memang positifnya adalah lebih simple gitu ya, tapi tetap lebih bisa ketemu teman-temannya waktu offline gitu ya, tetap semuanya ada plus minusnya. Dan teman-teman yang sudah bertahan sampai di detik ini nih, udah setahun gitu ya, itu luar biasa banget teman-teman. Keren banget teman-teman semuanya udah bisa melewati setahun pandemi ini dengan sekolah online. Nah, di sini kakak nggak akan menyampaikan materi dalam satu arah aja gitu ya, karena kembali lagi tadi yang seperti kakak sampaikan bahwa kakak nggak pernah nih ngalamin kayak teman-teman. Jadi kakak juga pengen tahu nih cerita dari teman-teman selama school from home, selama sekolah online ini apa sih yang dirasakan, apa sih yang dialami. Kakak juga pengen tahu cerita dari teman-teman semuanya. Jadi harapannya semoga nanti kita bisa sharing-sharing bareng ya di sesi kali ini ya, tanpa perlu takut, tanpa perlu khawatir kira-kira nanti
tanggapannya seperti apa. Kakak remind di awal bahwa kita semua di sini akan sharing, akan saling berbagi, gitu ya. Nah, mau remind juga bahwa kakak ini bukan seorang psikolog, tapi kakak lulusan S1 psikologi, jadi tugas kakak adalah sebagai mentor, gitu. Walaupun mungkin agak mirip-mirip nih, tapi tentu ada beberapa hal yang berbeda, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi kita pada pagi hari ini, gitu ya, kakak mau tanya dong ke teman-teman, menurut teman-teman, hari Senin itu menggambarkan apa sih? Apa sih yang di satu kata yang menggambarkan tentang hari Senin? Boleh dong ketik di kolom chat. Balik ke sekolah. Oke, Jefferson. Yang lain apa nih? Satu kata yang menggambarkan, atau mungkin satu kalimat juga boleh, tentang hari Senin. Wah, ini Deardo. Berat. Mulai kesengsaraan. Waduh, Lionel. Mulai kesengsaraan. Ada yang berat, ada yang merasa harus balik ke sekolah, ada yang mulai kesengsaraannya gitu ya. Apalagi nih teman-teman, satu kata yang menggambarkan tentang hari Senin. Oke, sepertinya yang lain ini ya menyimpan energinya untuk sharing nanti ya. Oke. Untuk Lionel, Deardo, dan juga Jefferson yang sudah menceritakan kira-kira satu kata nih untuk hari Senin. Sepertinya Senin berat atau mulai kesengsaraan, sepertinya selain sekolah bekerja juga ya Bu ya. Iya betul. Rasanya hari Senin ini memang menjadi apa ya, penentu gitu. Kita seminggu ke depan akan baik-baik saja atau tidak nih gitu ya. Tapi kita mau sama-sama recharge energi. Jadi buat yang berat-berat nih, merasa berat-berat, yuk kita tumpahkan nih gitu ya di sesi kali ini. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kakak mau menyampaikan beberapa rules nih yang harapannya bisa ditaati oleh teman-teman agar webinar kita berjalan kondusif. Ya, jadi yang pertama, be present teman-teman. Be present itu apa sih? Be present itu teman-teman hadir di webinar kali ini. Teman-teman benar-benar fokus gitu, hanya melihat layar laptop yang terkait dengan materi ini, mendengarkan dan hadir, dirinya ini sepenuhnya hadir tanpa melakukan distraksi apapun. Jadi mungkin yang di sekitarnya ada handphonenya diletakkan dulu ya 1 jam ke depan nih gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman boleh minum kok gitu ya, karena nanti kita akan ngobrol, mungkin akan mengeluarkan energi, boleh banget untuk minum. Terus yang ketiga, ketika teman-teman bertanya, harapannya open cam ya, atau kalau bisa sepanjang materi ini open cam juga nggak apa-apa banget, biar kakak bisa ngelihat mukanya teman-teman, ekspresinya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa untuk catat poin pentingnya ya, gitu, karena materi ini juga buat teman-teman, harapannya juga untuk kebaikan teman-teman, jadi jangan lewatkan poin-poin yang sekiranya penting gitu. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada summary-nya itu bisa dibaca-baca ulang gitu ya ketika teman-teman membutuhkan materi ini lagi. Nah, kemudian yang kelima, harapannya teman-teman aktif berpartisipatif ya. Teman-teman bisa tanyakan apapun yang menjadi keresahan teman-teman selama school from home ini gitu. Jadi harapannya sesi ini tidak hanya dari kakak saja, tapi juga kakak juga bisa mendengarkan cerita dari teman-teman, kakak juga bisa belajar dari teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman sendiri nih, menurut teman-teman siswa itu kegiatannya ngapain aja sih gitu? Atau mungkin ketika school from home ini, teman-teman kegiatannya ngapain aja nih sebagai siswa? Boleh teman-teman ketik di kolom chatnya. Apa nih kegiatan teman-teman selama school from home? Oke, ngerjain tugas. Melakukan hal-hal stres, Jose. Oke. Kepencet nih. Oke, iya teman-teman. Teman-teman sekarang sebagai siswa tentu ada perannya, tentu ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya apa aja sih? Nah, yang pertama tentu ya teman-teman pelajari materi yang ada di sekolah gitu. Mungkin kembali lagi school from home sama sekolah offline tentu beda ya materinya, mungkin tentu yang disampaikan tentu bisa jadi ada lebih berat saat
online atau mungkin lebih berat saat offline gitu. Mungkin ada proporsi yang berbeda gitu. Tapi tetap peran sebagai siswa adalah mempelajari materi yang ada di sekolah. Terus kemudian yang kedua, organisasi. Nah, kalau kakak dulu waktu zaman SMP mungkin lebih ke aktifnya ke ekskul ya. Nah, cuman kembali lagi seiring dengan berjalannya waktu mungkin organisasi semakin naik nih gitu namanya gitu kan. Boleh tahu nggak Miss kira-kira organisasi yang diikuti siswa yang di Penabur ini apa aja Miss? Ada OSIS, Kak. Kemudian ada MPK. MPK itu untuk yang khusus untuk yang ketua, wakil, itu gabung dalam satu komunitas, satu organisasi. Kalau OSIS itu pilihan, tiap kelas itu ada perwakilan. Iya. Kemudian ekskul banyak sebenarnya, tapi karena di sini online seperti ini, ekskul yang diwajibkan itu hanya pramuka. Kembali lagi ya berorganisasi, akhirnya waktu online ini jadi terbatas. Atau mungkin di setiap kelas ada ini ya Miss ya, ketua kelasnya ya? Maksudnya ada BPH intinya gitu ya Miss ya? Iya, ada. Kemudian peran sebagai siswa yang ketiga nih, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab kepada orang tua dan guru. Tentunya kalau di Indonesia sendiri ada program wajib belajar ya teman-teman 12 tahun, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sehingga memang ya sebagai siswa ini sudah merupakan suatu kewajiban gitu, sudah merupakan tugas gitu, baik dari orang tua, guru, ataupun juga pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu memastikan diri sendiri berkembang dan mengevaluasi jika ada kesulitan. Teman-teman sekarang kelas 8, dulu teman-teman kelas 7 nih. Kelas 7 sama kelas 8 materinya mungkin tentu berbeda ya, gitu. Tentu lebih sulit kelas 8. Sebentar lagi teman-teman akan kenaikan kelas gitu, akan naik ke kelas 9. Tentu ada materi yang lebih sulit lagi gitu. Tapi sebenarnya walaupun itu lebih sulit, tanpa sadar itu tuh berpengaruh pada perkembangan diri teman-teman. Semakin sulit materinya, tentu kan teman-teman di-challenge ya, ditantang untuk semakin meningkatkan kemampuannya. Mungkin ketika teman-teman nanti kelas 9, teman-teman melihat ke belakang, wah gila ya, kelas 7 dan kelas 8 aku bisa nih gitu melakukannya. Sekarang aku kelas 9, ada tantangan lagi. Begitu juga nanti semakin naik kelas, tantangan itu akan semakin banyak gitu ya, dan tentu itu akan men-challenge teman-teman untuk meningkatkan kemampuan teman-teman, untuk mengembangkan diri teman-teman. Sampai akhirnya nanti mungkin teman-teman bisa menggapai cita-cita teman-teman. Gitu. Nah, sejak sekolah online, kakak mau tanya nih, tantangan atau kendala apa sih yang teman-teman dapati dan itu mempengaruhi semangat belajar teman-teman? Wifi, ya iya sih ya. Wifi-nya nih memang ya sulit diprediksi ya teman-teman. Oke, selain Jefferson nih, Wifi kan terkait dengan hal teknis ya gitu. Terus yang lainnya nih, apa tantangan atau kendala yang teman-teman dapati dan ternyata mempengaruhi semangat belajar teman-teman? Oke, kakak mau nanya dong sama Jefferson. Jefferson bisa open mic nggak? Oke, kakak mau tanya nih. Kalau misalkan wifi-nya ngadat nih gitu ya, apa yang Jefferson rasakan? Nyebelin nggak bisa ikut sekolah. Oke, rasanya kesel ya gitu ya. Terus waktu ada rasa kesel itu semangatnya jadi gimana tuh Jefferson? Jadi hilang lah. Oke, ya jadi menurun ya gitu karena mungkin ada hambatan-hambatan itu tadi. Oke, kalau dari Jose, kendala yang didapati pemandangan-pemandangan indah kakak kelas udah nggak didapat ya pemandangan-pemandangannya ya. Oke, Lionel ngantuk. Oke, pemandangan-pemandangan indah kakak kelas. Oke, jadi ini ya maksudnya udah nggak bisa ngelihat dari kelas-kelas lain gitu ya. Tapi ada nggak sih Miss kegiatan yang kayak menggabungkan mereka dengan kelas lain gitu Miss? Ada acara rutinnya gitu nggak Miss? Sering. Seperti ini kan memang tujuannya untuk kenal dengan kelas lainnya ya. Ini digabung dua kelas gitu. Kemudian ada yang namanya kita kegiatan yang untuk sekolah semua, misalnya Natal, kemudian kelas meeting atau apapun itu gabung semuanya, baik kelas 7, 8, 9 itu gabung. Oke. Iya. Kelas meetingnya online juga ya Miss? Online juga. Mungkin kendalanya kan open camp seperti ini, beberapa kakak kelasnya hanya kelihatan rambutnya, jadi nggak kelihatan semuanya. Jadi itu
Pemandangannya nggak terlihat ya, ya, Miss? Pemandangannya nggak begitu terlihat. Siap. Ya, kita berdoa ya semoga segera offline supaya masih bisa melihat pemandangan-pemandangan itu sebelum kakak kelasnya lulus nih. Takutnya ini teman-teman udah mau kelas 9, udah nggak ada kakak kelasnya nih kan ya, malah teman-teman yang jadi kakak kelas. Udah di gitu SMA kan. semua. Nah iya tuh, beruntung tuh kalau misalkan SMP sama SMA-nya sebelahan. Nah kalau nggak sebelahan ini yang repot ya, Miss ya. Iya, pembelajaran online ini berdasarkan penelitian ya teman-teman, itu memang membuat siswa merasa jenuh dan kurang aktif, karena berdasarkan penelitian pun juga ada waktu yang efektif nih untuk kita Zoom atau untuk kita melihat presentasi, itu memang ada waktu efektifnya. Itu biasanya 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Kalau sudah lebih dari itu mata kita sudah lelah teman-teman. Jadi bukan jenuhnya, mungkin belum jenuhnya, tapi matanya sudah lelah duluan, sampai akhirnya yang membuat kita nggak ada energi nih gitu untuk mendengarkan sesi lagi, untuk mendengarkan materi dari guru gitu. Dan ya mungkin benar tadi yang disampaikan sama teman-teman, wifi jadi nggak bisa mendengar suara gitu, materinya mungkin jadi terlambat, sehingga ya kita mau bertanya bagaimana caranya gitu kan ya. Jadi memang kendala-kendala itulah yang membuat kita jenuh dan jadi kurang aktif. Nah, untuk mengurangi rasa jenuhnya dan juga untuk meningkatkan keaktifan, itu memang dibutuhkan motivasi teman-teman, terlepas dari error teknis ya. Kalau kayak wifi, laptop error itu kan kendala teknis ya gitu, tapi di sini kita berbicara seandainya kendala teknis itu baik-baik saja tapi kita tetap merasa jenuh dan merasa kurang aktif gitu. Nah, jadi motivasi itu apa sih? Tadi kan di slide sebelumnya disampaikan bahwa untuk meningkatkan itu kita butuh motivasi. Nah, motivasi sendiri itu sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Mungkin terkadang nih teman-teman mikir gitu kan, namanya belajar tuh gak enak gitu. Bisa jadi ada yang merasa seperti itu. Jadi mungkin rasanya untuk belajar terus-menerus akhirnya akan effort gitu. Akhirnya kayak usahanya harus lebih kenceng gitu dibandingkan teman-teman yang mungkin sudah termotivasi di awal. Gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama kira-kira gimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi. Nah, teman-teman, motivasi yang rendah itu dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Iya. Jadi kalau misalkan motivasi kita rendah, maka itu akan berefek juga sama kemampuan kita dalam mengerjakan tugas gitu ya misalnya, atau kemampuan kita dalam mengerjakan ujian, yang akhirnya juga berpengaruh pada nilai ujian kita misalnya, atau mungkin ekstrimnya berpengaruh pada nilai raport kita. Nah, mungkin hanya Miss aja nih sekarang yang tahu, kira-kira performanya teman-teman selama school from home ini bagaimana. Mungkin kalau yang kita lagi jenuh gitu ya, mungkin kita cenderung sulit gitu untuk melihat nilaiku seperti apa sih gitu, nilaiku bagaimana sih gitu. Mungkin kita cenderung sulit nih untuk mengukur gitu. Tapi kalau misalkan Miss mungkin bisa mengukur nih gitu. Ujian 1 nilaimu berapa? Ujian 2 nilaimu berapa? Wah, kok ada penurunan nih gitu. Nah, kita perlu menyadari itu. Kita perlu lihat kemarin aku melakukan tugasnya sudah baik belum ya? Kemarin aku sudah totalitas nggak ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Atau semua ini hanya formalitas? Nah, kita perlu melihat itu nih gitu, untuk melihat motivasi kita gitu. Nah, motivasi itu ada 2 teman-teman. Yang pertama motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu apa? Motivasi eksternal itu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya dorongan dari luar. Misalnya, kalau kita belajar, kan kita dapat nilai bagus tuh. Nah, terus kita dapat pujian dari orang tua. Atau mungkin kalau nilai kita bagus, misalkan ada standar KKM-nya gitu ya, Miss ya. Misalkan KKM-nya 80, kita dapat 90. Terus dapat hadiah dari orang tua. Loh, siapa tuh yang biasanya seperti itu tuh? Dikasih hadiah orang tuanya ketika dapat nilai bagus. Atau mungkin ketika ranking di kelas. Nah, itu motivasi eksternal, teman-teman. Karena ada dorongan dari luar. Nah, tapi ada juga motivasi internal. Nah, kalau motivasi internal ini kebalikan dari motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu dorongan dari luar, kalau motivasi internal itu dorongannya dari dalam diri kita sendiri. Kita sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kita sudah ada dorongan untuk belajar. Contohnya apa? Kita membaca buku karena kita senang baca buku. Kalau dulu zaman SMP itu kakak sukanya baca novel teen lit tuh. Nggak tahu tuh sekarang masih ada atau enggak ya buat teman-teman yang cewek. Nah, karena kakak suka baca novel teen lit, jadi kalau misalkan baca itu nggak usah didorong orang lain,
kakak pengen tuh baca gitu. Terus contohnya juga teman-teman tidak didorong oleh orang lain untuk belajar misalnya ya, nggak didorong oleh guru atau mungkin nggak didorong oleh orang tua untuk belajar, teman-teman sudah ingin belajar. Ternyata karena teman-teman pengen mendapatkan pengetahuan, karena teman-teman pengen bisa nih menguasai materi ini. Nah, itu motivasi yang internal gitu. Terus baiknya mana Kak, motivasi eksternal atau internal? Baiknya ya dua-duanya berjalan beriringan gitu ya teman-teman. Tapi tentu yang diutamakan adalah motivasi internalnya, dorongan dari kitanya dulu. Karena takutnya maupun nanti dari pihak eksternal, dari dorongan dorongan luar misalnya orang tua atau guru sudah mendorong kita, tapi kalau kitanya masih belum ada dorongan sendiri, maka nggak akan berjalan tuh gitu. Misalkan belajarnya, membacanya, misalnya seperti itu. Gitu. Tapi kakak percaya bahwa teman-teman pasti punya motivasi internal. Walaupun perilakunya berbeda nih, mungkin ada nih teman-teman yang motivasi internalnya untuk belajar, tapi ada juga yang motivasi internalnya main game, tanpa disuruh udah langsung gas main game. Siapa nih yang kayak gitu nih? Yang motivasi internalnya main game, atau mungkin motivasi internalnya YouTubean nih. Oh itu nggak usah didorong dengan reward dari luar nih, dorongan dari luar, itu udah langsung aja tuh tancap gas gitu. Nah kita akan belajar juga nanti teman-teman bagaimana mengendalikan motivasi itu juga gitu. Nah, sejauh ini nih teman-teman, terkait dengan motivasi, ini pada punya motivasi untuk sekolah nggak? Ayo coba ketik di kolom chat nih, pada termotivasi nggak nih untuk sekolah nih saat ini ya? Pasti dong, oke Jose. Lo pasti dong kok gak ada. Sangat termotivasi. Oke, tadi aku belum ngobrol nih sama si Data. Si Data, kamu merasanya lebih ada motivasi waktu sekolah online atau offline? Lebih termotivasi sih pas offline, karena bisa ketemu, kan lebih enak. Kok online ya nggak terlalu itu. Oke, jadi kalau online karena nggak ada teman-teman, jadi nggak ada yang mentransferkan energinya ya. Mungkin kan kalau di sekolah kan kalau kita offline istirahat kita bisa ngobrol, kita bisa main gitu ya, atau mungkin bisa saling belajar bareng gitu ya. Tapi kan mungkin kalau online itu mungkin rasanya nggak ada tuh energi dari luarnya. Jadi mau nggak mau memang dari kitanya sendiri. Memang ini adalah strugglingnya sekolah online teman-teman. Memang ini bukan hal yang mudah. Tapi nanti kita cari ya bareng-bareng kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi walaupun online. Oke, kata Jose bilang aja rindu. Ini memang kayaknya teman-teman semua pasti rindu dong sama teman-teman ya, kan udah lama nih nggak ketemu, kan udah setahun gitu ya. Oke, jadi ada salah satu teknik teman-teman namanya teknik Kaizen. Ini sebuah teknik belajar gitu ya. Kaizen ini apa sih? Jadi Kaizen ini berasal dari kata Kai dan Zen. Jadi Kai itu artinya berubah, Zen itu kebijaksanaan. Jadi teknik Kaizen ini perubahan yang ada dalam hidup yang bisa dicapai tapi dengan cara perlahan dan dengan cara yang bijaksana. Seperti namanya, berubah dan kebijaksanaan. Nah, prinsipnya teknik Kaizen ini apa teman-teman? Prinsipnya adalah dikenal sebagai prinsip 1 menit. Nah, 1 menit itu maksudnya gimana? Nih, mungkin ya, kalau teman-teman lagi ujian, itu kan belajarnya H-1 nih, langsung materinya seabrek tuh. Dipelajari semuanya tuh. Materi 1 buku dipelajari hanya dalam semalam, gitu ya misalnya. Nah, tapi kalau Kaizen ini teman-teman, mengajak kita untuk kita belajar 1 menit setiap harinya. 1 menit setiap harinya gimana, Kak? Gitu kan. Jadi misalnya, hari ini teman-teman belajar di sekolah matematika. Terus teman-teman nanti di rumah mengulang materi matematika hanya dalam 1 menit. Dan itu di jam yang sama. Jadi misal teman-teman hari ini mengulangnya itu di jam 7 malam. Ya sudah, ulangi itu juga besoknya di jam 7 malam. Hanya dalam 1 menit. 1 menit kan bentar, Kak. Emang nggak apa-apa. Justru itu teman-teman, ketika kita mengulangi 1 menit itu setiap harinya, maka apa yang kita pelajari itu akan tertanam di memori jangka panjang kita.
gitu. Jadi harapannya dengan teman-teman hanya belajar 1 menit, teman-teman hanya mengulang 1 menit, istilahnya kayak sedikit-sedikit menjadi bukit gitu. Nah, jadi teman-teman bisa nih terapkan ini di berbagai kegiatan teman-teman. Misalnya, teman-teman sekarang lagi belajar, ada yang lagi belajar main musik, mungkin teman-teman lagi belajar main gitar. Coba deh, 1 menit kasih jadwal di jam 7:30 malam gitu ya, misalnya untuk belajar main gitarnya. Tapi perlu konsisten dan setiap hari, teman-teman. Di jam yang sama dan hanya 1 menit. Gitu. Nah, teknik Kaizen ini harapannya bisa melatih tanggung jawab kita. Karena kita kan bertanggung jawab ya sama jadwalnya gitu. Nah, terus ketika kita udah berhasil nih melewati 1 menit itu, maka kita akan semakin ada sense of progress-nya gitu. Wah, ternyata aku berprogres ya dari yang kemarin 1 menitku, sekarang 1 menit sekarang. Gitu. Nah, nanti teknik Kaizen ini harapannya bisa bikin ketagihan gitu, teman-teman. Karena udah bertanggung jawab dengan tugas yang teman-teman punya. Gitu. Nah, kalau misalkan dirasa, udah nih seminggu aku udah bisa nih 1 menit rutin, teman-teman mau ningkatin jadi 5 menit gitu ya di minggu depannya, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi setidaknya kita melatih dulu 1 menit, ntar juga naik nih misalnya 2 menit, terus naik lagi jadi 3 menit, sampai 3 menit, sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan gitu. Karena memang teman-teman, kalau kita sebenarnya langsung kayak, oke 1 jam nih belajar ini doang, takutnya nanti teman-teman akan jenuh. Teman-teman akan merasa lelah. Mungkin teman-teman sekarang merasakan gitu, ketika school from home dari pagi sampai sore gitu ya, itu udah 1 mata pelajaran itu udah berapa jam, ketika teman-teman mengulang itu dalam waktu berjam-jam juga, ketika di rumah, ketika nggak school from home gitu ya, ketika mengerjakan tugas, mungkin itu akan dirasa jenuh. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau teknik Kaizen ini nggak bisa deadlineer, teman-teman. Nggak bisa ngerjain semuanya mepet. Karena harus step by step itu tadi, karena harus perlahan. Gitu. Jadi memang kuncinya adalah konsisten. Karena kalau usaha yang terlalu keras dan itu nggak rutin, akan menghabiskan tenaga dan bikin capek. Akhirnya bikin capek, akhirnya nanti males, nanti bosen, terus nggak rutin deh gitu. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tetapi rutin daripada seabrek. Dan ini juga bisa membuat teman-teman jadi lebih menguasai dan nggak malah lupa. Karena masuknya ke memori jangka panjang itu tadi. Gitu. Siapa nih teman-teman yang sering banget lebih sering deadlinernya gitu kan daripada dicicil gitu istilahnya. Pada lebih banyak deadliner atau dicicil nih teman-teman? Deadliner, lebih banyak deadliner ya. Oke, gimana sih caranya habis itu meningkatkan motivasi? Caranya dengan teman-teman refleksikan keempat hal berikut ini dulu. Apa sih yang membuat teman-teman bahagia? Gitu. Apa sih yang mau kita capai dalam hidup? Terus kira-kira nih, dalam 10 tahun ke depan, teman-teman membayangkan diri teman-teman ada di mana? Sekarang mungkin teman-teman usianya 13 tahun ya, gitu. Terus 10 tahun lagi adalah 23 tahun. Kakak lulus kuliah di usia 23 tahun dulu. Mungkin ketika kakak umur 13 tahun, kakak membayangkan bahwa kakak sudah lulus kuliah. Gitu. Nah, tapi teman-teman sudah tahu belum? Kira-kira 10 tahun ke depan, teman-teman membayangkan diri teman-teman ada di mana nih sekarang? Terus kemudian yang keempat, apakah motivasi belajarku ini sudah tepat ya? Gitu. Teman-teman perlu refleksikan hal ini lagi. Karena kembali lagi, yang terpenting adalah motivasi internal ya teman-teman. Gitu. Walaupun motivasi eksternal juga penting. Tapi kembali lagi kalau dorongan itu belum dari diri kita, maka ya akan sulit juga gitu. Karena kembali lagi kita sulit gitu untuk mengharapkan eksternal terus. Kembali lagi itu semua untuk kebaikan kita, ya kita yang perlu melihat lagi motivasi kita itu apa sih gitu. Nah, pernah nggak teman-teman merasakan hal ini? Tugasnya nanti ku kerjain jam 7 malam deh. Ternyata jam 7 masih asik scroll sosmed. Ayo, siapa nih? Terus rencananya nih, PR-nya akan ku selesaikan hari ini. Tapi ternyata nggak memulai apa-apa. Jadinya mungkin ngantuk atau main game. Siapa nih yang sering seperti itu nih? Oke. Ada nggak yang sebenarnya sudah menata jadwal, tapi ternyata malah jadwalnya agak berantakan nih karena hal-hal lain? Gitu.
Oke, rasanya ini juga tidak hanya terjadi pada siswa ya, Miss ya. Mungkin kalau saya pribadi juga agak sering nih seperti ini gitu, terkadang. Makanya kita perlu cek lagi nih, motivasi kita itu sudah sejauh mana sih, motivasi kita itu sudah seperti apa sih, gitu ya. Nah, ini dia. Kalau misalkan teman-teman merasakan hal yang tadi, bisa jadi itu adalah rasa malas yang muncul, teman-teman. Nah, rasa malas ini apa? Jadi rasa malas itu nggak mau mengeluarkan usaha atau tenaga untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi kayak itu tadi, rasanya mau ngerjain tugas, rasanya mau belajar, tapi kayak nggak mau usaha gitu, nggak mau melakukan itu gitu, nggak ada tenaga. Terus memilih untuk tidak mengerjakan suatu kegiatan dan beralih ke kegiatan yang lebih menyenangkan, atau akhirnya nggak melakukan apa-apa. Misalnya, memilih untuk nggak mengerjakan dan memilih untuk main game. Ingat ya teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, itu semuanya adalah pilihan teman-teman. Gitu. Jadi mau teman-teman belajar, atau mungkin teman-teman main game, itu sebenarnya pilihan teman-teman. Gitu. Nah, kita yang perlu koreksi, kita yang perlu refleksi. Sebenarnya, aku memilihnya itu apa sih? Gitu. Harusnya aku memilih apa sih dengan peran dan tanggung jawabku gitu. Walaupun mungkin rasa malas ini adalah sangat wajar ya teman-teman, apalagi tentu ya kita kan punya kapasitas, kita punya energi, nggak selalu kita benar-benar harus rajin terus setiap hari. Tentu ada masa-masa di mana kita butuh merecharge energi kita, apalagi teman-teman lagi school from home, yang mana usia-usia teman-teman ini saatnya main bareng teman-teman. Saya dulu masa sekolah itu isinya tuh happy karena main sama teman-teman. Tapi kembali lagi karena keadaan yang di luar kendali kita, maka ini tidak terhindarkan, gitu. Tapi kita tetap bisa kok mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, gitu ya teman-teman. Nah, apa nih yang membuat rasa malas teman-teman muncul? Tugasnya berat kah? Kebanyakan tugas kah? Gitu ya? Atau mungkin jangan-jangan gamenya lebih seru nih gitu. Ada target gitu ketika main game. Apa nih teman-teman? Apa yang membuat rasa malas teman-teman itu muncul? Coba dong boleh ketik di kolom komen. Atau mungkin ada yang mau open mic gitu ya untuk sharing apa yang membuat malas. Masih lama deadline-nya. Oke, jadi kalau masih lama deadline-nya, jadi masih banyak waktu ya yang bisa dipakai untuk santai-santai gitu ya. Oke, Jose, pemandangan indah jarang lewat-lewat. Jadi matanya bosen ya ngelihat layar laptop terus ya gitu ya, atau mungkin ngelihat tugas mulu capek ya. Oke, terima kasih untuk Jefferson sama Jose yang sudah aktif ya. Iya, memang rasa malas ini memang munculnya karena berbagai hal ya gitu. Tidak hanya dari satu sisi saja, tapi juga dari berbagai hal. Banyak nih yang bisa memunculkan rasa malas. Apalagi kalau ketika kita di rumah, mungkin ada rasa jenuh gitu ya, karena ngelihatnya ya hanya rumah gitu, sulit untuk keluar-keluar, jadi nggak dipungkiri tenaganya jadi mudah habis gitu ya, tapi kita butuh merecharge energinya sulit juga gitu, karena keterbatasan ini semua gitu. Nah, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi rasa malasnya? Jadi yang pertama teman-teman perlu buat tujuan yang realistis. Tujuan realistis itu gimana? Nanti kita akan bahas ya detailnya step by step. Terus yang kedua, membuat skala prioritas. Dan yang ketiga, time management. Gitu. Nah, tujuan yang realistis. Terkadang mungkin kita pengen nih, oke, aku pengen belajar, aku pengen menguasai ini sampai nilainya 100. Gitu. Tapi, untuk sampai menuju yang nilai 100 itu, tentu kan nggak dibutuhkan proses yang instan ya, teman-teman. Gitu ya, tentu perlu ada step by step-nya. Nah, seringkali kita hanya fokus pada goal besarnya, tapi kita tidak membreakdown goal-goal kecilnya apa sih gitu, untuk sampai ke nilai 100. Misalnya, nilai teman-teman sebelumnya ada 70. Gitu, nilainya teman-teman 70. Teman-teman pengen langsung ekstrim ke nilai 100. Otomatis kan materi yang dikuasai harus lebih banyak ya, gitu. Nah, buatlah tujuan yang realistis. Misalnya, oke, di ulangan kedua, aku pengen nilainya 80 dulu deh. Gitu. Atau mungkin di ujian yang ketiga, aku nanti naik jadi 90. Atau mungkin nanti baru ujian kenaikan kelas, aku 100. Misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa teman-teman kalau pengen langsung 100. Tapi ingat juga, bahwa tujuan yang besar itu akan membuat kita stres, terasa memberatkan, dan terasa sulit tercapai.
Makanya kita perlu membreakdown itu jadi kecil-kecil dulu setidaknya. Misalnya ini, tujuan 1 bulan ke depan, mendapat nilai di atas 85 untuk semua ulangan harian. Nah, tugasnya apa? Kita membaca ulang pelajaran hari ini 1 jam sehari dulu. Gitu. Kemudian mengerjakan latihan soal dari buku latihan atau internet setiap hari 2 mata pelajaran. Misalnya seperti itu. Jadi, memang nih tujuannya udah bagus, tapi sayang teman-teman, kalau nggak di breakdown kecil-kecil tugasnya apa. Takutnya malah, oke, kita udah punya tujuan. Nilai kita akan 85 nih, ulangan harian kita akan 85. Tapi ternyata kita tetap deadliner, misalnya seperti itu. Terus begitu kita nggak dapat nilai 85, kita yang malah akan kecewa. Karena merasa, kok sulit ya rasanya dapat nilai 85. Tunggu dulu, jangan-jangan sebenarnya kita perlu melihat tujuan kita realistis atau enggak. Gitu. 85-nya bagus kok, gitu. Kan itu di atas standar gitu, kan bagus. Tapi yang kita kerjakan, kita perlu cek dulu. Gitu. Akhirnya breakdown lagi nih tugas-tugasnya. Ya, seperti yang kakak sampaikan tadi, 1 menit dulu setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu apa sih? Skala prioritas merupakan sebuah urutan atau daftar gitu ya. Daftar kegiatan yang mana aja sih yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Misalnya hari ini teman-teman punya tugas untuk kerjain A, B, C gitu ya. Ada PR gitu misalnya, ada PR A, B, C. Nah, coba teman-teman lihat mana yang paling prioritas nih dari PR ini. Oh, yang A. Berarti yang A nomor 1, yang C nomor 2, yang B nomor 3 misalnya. Jadi pembuatan skala prioritas ini harus sesuai dengan kepentingan, jadi tingkat kepentingan dan juga tingkat urgensi atau kedaruratan. Mana yang paling darurat? Dia paling darurat berarti dia paling prioritas. Dia paling penting, dia paling prioritas. Kayak gitu. Jadi ada 2 hal itu yang harus teman-teman bisa lihat di skala prioritas. Dan sebetulnya skala prioritas ini nggak boleh terlalu banyak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka bikin to-do list gitu ya untuk skala prioritas, itu tuh nggak boleh banyak-banyak. Kenapa nggak boleh banyak? Karena kalau banyak, teman-teman bikin banyak nih skala prioritasnya, ternyata dalam sehari nggak tercapai. Pasti besoknya udah males lagi. Karena kan udah nggak tercapai yang kemarin. Masa bikin yang baru, yang kemarin aja nggak beres? Ada pikiran seperti itu. Makanya kenapa bikin skala prioritas nggak boleh banyak-banyak dan khusus pada kegiatan yang memang kegiatan besar aja gitu. Kegiatan yang memang, oh ya ini utamanya lah gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah manajemen waktu. Manajemen waktu terhadap apa? Terhadap kegiatan kita. Teman-teman udah punya jadwal nih sekolah dari jam 7 sampai jam 1 misalnya. Berarti kan teman-teman punya waktu untuk ibaratnya gitu ya, punya waktu untuk diri sendiri atau untuk ngerjain tugas atau untuk me time atau untuk ngobrol sama teman-teman. Itu dari jam 1 siang dari beres sekolah sampai di jam besok paginya, jam 7 pagi gitu kan. Berarti sampai jam 7-nya itu teman-teman punya waktu sebanyak itu. Nah, dari waktu yang teman-teman punya itu, coba dilakukan manajemen atau plottingan. Oh iya, jam segini sampai jam segini olahraga, ini sampai sini olahraga, ini sampai sini ngerjain PR, ini sampai sini belajar, yang ini untuk istirahat. Gitu. Jadi coba bikin plottingan terhadap kategori-kategorinya. Itu sangat membantu teman-teman untuk melihat, oh iya jam segini aku harus ngerjain tugas nih. Walaupun mungkin nggak ada tugas yang khusus gitu ya, tapi teman-teman udah punya plottingan waktu ini untuk tugas. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba ada tugas baru, nggak akan kaget gitu jadinya. Karena udah tahu nih hari ini jam segini untuk ngerjain tugas. Gitu. Jadi nggak perlu bikin yang sampai kayak jadwal harian bangun pagi jam 5, nanti sampai jam 5.30 rapiin kasur, sampai jam 6 mandi gitu. Jadi nggak perlu sedetail itu, teman-teman yang penting bikin plottingan secara besar aja, supaya jadinya punya gambaran kalau, oh ya jam segini ngapain, untuk kategorinya aja, bukan untuk kedetailannya gitu. Jadi manajemen waktunya akan membantu juga teman-teman mengantisipasi rasa malas, karena udah punya plottingannya sendiri-sendiri. Gitu. Ini yang tadi sempat aku jelaskan ya tujuannya. Tujuan yang realistis, tujuan yang besar, tujuan yang memberatkan itu akan terasa sulit untuk dicapai. Akan jadinya bikin kita nggak percaya diri. Contoh, tujuan 1 bulan ke depan mendapat nilai di atas 85. Kalau misalnya kita punya rasa percaya diri, bisa dapat 85 di semua ulangan harian, maka kita akan bisa membuat breakdown-nya. Kita bisa kecilin. Jadi, oh ya berarti harus baca ulang pelajaran minimal 1 jam sehari. Mengerjakan latihan soal dari buku latihan atau dari internet setiap harinya itu 2 mata pelajaran.
Ini kalau teman-teman udah yakin nih bisa mencapai. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, mau nurunin ke tugas-tugasnya juga rasanya berat. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya keyakinan, oh ya bisa nih, bisa tercapai nih gitu. Pasti akan nuruninnya gampang. Gitu. Oke, ini tadi untuk contoh dari skala prioritas yang aku sampaikan. Mendesak dan tidak mendesak ngomongin tentang kedaruratan. Penting dan tidak penting ngomongin tentang kepentingannya. Gitu. Kalau misalnya mendesak, berarti dia itu mendesak dan penting. Berarti ini adalah prioritas utama. Harus segera dan penting untuk diselesaikan. Mau nggak mau, kalau misalnya ini ada banyak kegiatan yang harus diselesaikan, itu harus nomor satunya. Gitu. Kenapa? Karena cenderungnya kalau misalnya ini nggak kita kerjakan duluan, tujuan akhir kita nggak tercapai. Gitu. Makanya kenapa skala prioritas ada di nomor 2 setelah membuat tujuan. Karena kalau misalnya kita bikin skala prioritas aja, kita nggak bikin tujuan, kita nggak akan tahu dia mendesak atau enggak. Kita nggak akan tahu dia penting atau enggak. Gitu. Ya, untuk yang B, yang tidak mendesak tapi penting. Contohnya apa? Jadi dia sebenarnya nggak harus langsung diselesain. Tapi dia penting nih untuk diselesaikan. Jadi dia penting untuk mencapai jangka panjang kita. Contohnya misalnya, aku pengen jadi seorang apa ya? Jadi individu yang sehat gitu ya di tahun 2000 sekian lah gitu. Nah, itu kan sebetulnya nggak harus diselesaikan segera tuh, misalnya mau bikin jadwalnya setiap hari olahraga. Nggak harus diselesaikan segera, tapi itu penting untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Gitu. Terus yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Tidak penting itu mungkin kayak aktivitas-aktivitas yang di rumah misalnya gitu ya, kayak misalnya, oh rapin kamar. Rapin kamar tuh mungkin bukan sesuatu yang penting buat beberapa orang gitu, tapi harus segera dilakukan. Kenapa? Karena ada orang tua misalnya mau masuk mau lihat kamar udah rapih apa belum. Jadi harus segera dilakukan gitu. Atau misalnya nggak penting nih tapi harus segera dilakukan, tapi karena sesuai dengan tujuan. Misalnya tadi tujuannya adalah menjadi seorang sarjana gitu ya, sarjana ekonomi misalnya. Terus nggak pentingnya apa? Contoh yang nggak pentingnya. Yang nggak pentingnya adalah aku nggak penting nih untuk belajar ekonomi sekarang karena masih jauh banget untuk jadi sarjana. Tapi harus segera dilakukan untuk aku meyakinkan diri apakah aku emang ingin jadi sarjana ekonomi atau enggak. Gitu. Jadi ini bisa bisa kita pilih untuk yang ketiganya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak penting tapi mendesak, harus segera dilakukan. Kita bisa lihat apakah dia mau kedua apa ketiga gitu, sama kayak yang B. Bisa diulak balik. Nah, kalau yang D, ini yang nggak penting dan nggak mendesak. Contohnya adalah main sosmed, contohnya adalah nonton Netflix, contohnya adalah nonton YouTube gitu. Yang kita sebenarnya nggak perlu lakukan, dan dia memang nggak penting juga. Bahkan kadang ketika kita udah menyelesaikan kegiatan itu, kita malah jadi nyesel. Kenapa sih tadi gue ngelakuin itu? Gitu. Udah ngabisin 2 jam cuma buat scroll TikTok misalnya. Padahal 2 jam itu bisa buat yang lain. Gitu. Jadi contohnya, kalau contoh realitanya adalah nih kayak gini. Penting dan mendesak tugas sekolah yang harus selesaikan besok. Berarti strateginya adalah selesaikan sekarang. Mau nggak mau harus selesai sekarang karena dia mendesak dan dia penting. Yang nggak mendesak tapi penting misalnya apa? Kepanitiaan atau organisasi. Gimana pun sebenarnya kepanitiaan dan organisasi penting karena itu peran kita. Tapi nggak mendesak. Kenapa? Karena biasanya berjangka gitu ya kepanitiaan sama organisasi. Dan strateginya apa supaya kita bisa melakukan dengan baik? Kita ingat kalau sebetulnya pengalaman di kepanitiaan dan di organisasi itu mungkin banyak nih yang harus kita kejar gitu. Tapi masih banyak juga yang lebih penting dan lebih mendesak. Gitu. Terus yang nggak penting tapi mendesak. Misalnya ini tuh kayak scroll beranda sosmed. Kenapa sih dibilang mendesak? Karena biasanya kita kayak, pengen tahu dia update apa gitu kan. Pengen tahu teman aku update apa, dia hari ini ulang tahun misalnya gitu. Kita ngerasa itu mendesak, karena itu hari ini doang nih. Nah, tapi nggak penting, karena memang sebenarnya nggak bersinggungan sama kegiatan kita. Jadi kalau misalnya kita mengalami hal itu, strateginya adalah, coba kita selesaikan dulu yang atas, yang mendesak dan penting ini, baru kita coba untuk lakukan yang tidak penting dan mendesak ini. Jadi tetap prioritasnya yang atas gitu ya, yang si mendesak dan penting. Dan tadi yang tidak mendesak dan tidak penting berarti ya ketika udah selesai semuanya dulu baru dikerjakan. Gitu. Nah, ini yang ngomongin tentang manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu merupakan kemampuan ya. Kemampuan. Kalau ngomongin kemampuan berarti bisa dilatih, teman-teman. Teman-teman perlu melatih. Makin teman-teman sering melatih, makin teman-teman rajin melatih diri untuk manajemen waktu, semakin baik juga yang manajemen waktu yang teman-teman punya. Gitu. Jadi manajemen waktu ini juga bisa ngomongin prioritas, ngomongin waktu,
ngomongin tentang problem solving, ngomongin tentang evaluasi diri, dan banyak hal. Gitu. Jadi manajemen waktu itu bermanfaat untuk banyak hal ya teman-teman. Nah ini adalah contohnya. Misalnya tadi kan teman-teman di bagian yang tujuan ini, nih ya, di bagian tujuan ini teman-teman udah bikin tugas. Tugas untuk tujuan dalam 1 bulan. Udah diturunin nih, setiap hari harus belajar 1 jam, dan harus latihan soal 2 mata pelajaran. Nah, dari tujuan yang tadi, kita bikin manajemen waktunya seperti ini. Jadi contohnya, ini kalau contoh ya, contohnya waktu itu kita pakai untuk bekerja. Misalnya hari Selasa berarti cari lowongan selama 1 jam, hari Kamisnya ngikutin webinar. Nah, kalau karena teman-teman sekolah, mungkin jadinya hari Senin apa? Hari Selasa apa? Rabu apa, Kamis apa gitu. Jadi bikin satu kegiatan yang utama, mungkin bisa diambil dari bagian di sini yang A. Ya, yang ini, yang A, yang penting dan juga mendesak. Teman-teman bikin di sini kegiatannya apa, terus dipindahin deh di sini. Di bagian Senin, Selasa, Rabu gitu, sampai 1 bulan. Tanpa sadar teman-teman udah tahu nih, oh ya bangun tidur tuh udah tahu, oh iya hari ini mau ngapain ya, gitu. Mungkin awalnya capek, awalnya males gitu ya. Tapi karena teman-teman udah punya tujuan, teman-teman udah punya target hari ini ngapain, pasti ada keinginan untuk menyelesaikan. Karena kalau misalnya kita selesai, besok itu bisa ganti. Kalau misalnya kita nggak selesaiin hari ini, besok kan nggak bisa ganti. Gitu kan? Jadi ini penting juga untuk teman-teman pelajari. Nah, coba untuk direfleksikan ya teman-teman ya. Oke, aku tunjuk 1 orang aja kalau gitu boleh ya. Aku mau minta Marvin Alvinski. Marvian, sorry, maaf. Marvian Alvinski untuk jawab yang pertanyaan pertama, boleh? Oh, dijawab via chat ya? Karena itu kewajiban, Kak. Mic saya rusak. Oke. Jadi Marvian merasa kalau rajin itu adalah sebuah kewajiban gitu ya? Oke, jadi sebetulnya teman-teman, rajin itu bukan sebuah kewajiban ya teman-teman ya. Kewajiban teman-teman adalah belajar. Gitu, belajar untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan, untuk teman-teman bisa belajar dengan baik gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman rajin itu mendukung si kewajiban kita. Nah, betul, menguntungkan kita. Kalau misalnya kita rajin itu tuh menguntungkan kita, tapi bukan berarti kita wajib untuk rajin, tapi ketika kita rajin itu bisa menguntungkan kita. Kalau teman-teman malas, sebenarnya yang rugi juga teman-teman sendiri. Miss di sini gitu ya, wali kelasnya teman-teman semua, nggak akan rugi kalau misalnya teman-teman malas. Kenapa nggak akan rugi? Karena mereka sudah melakukan tugasnya. Mereka juga punya peran untuk menjelaskan, untuk memberikan materi, untuk memberikan paparan soal-soal, untuk membantu teman-teman belajar gitu. Jadi tugas mereka sebetulnya untuk di situ, untuk membimbing. Tapi kalau untuk mengelaborasi semuanya, untuk mengoptimalkan semua hasilnya, itu tugas teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman malas, itu nggak ada hubungannya, maksudnya jadi bukan jadi tanggung jawab dari miss-missnya juga, gitu. Karena sebetulnya itu merupakan peran dari teman-teman sendiri, gitu. Jadi thank you ya Marvian sudah dijawab, betul banget ini karena menguntungkan kita, gitu. Oke. Nah, karena tadi kita udah tahu nih, ternyata rasa rajin itu bisa menguntungkan kita. Berarti teman-teman juga udah tahu ya, alasan kenapa sih perlu si rasa malas ini hilang. Alasan kenapa sih si rasa malas ini harus kita sedikit demi sedikit kita hapuskan. Gitu. Karena kalau misalnya kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh rasa malas, itu merugikan diri kita sendiri. Mungkin teman-teman nggak ngerasain sekarang. Mungkin teman-teman rasanya, oh ya udah kan aku cuma tinggal ngerjain PR, paling nilainya jelek sedikit gitu. Tapi lama-kelamaan rasa malas ini bisa menjadi kebiasaan, teman-teman. Kalau udah jadi kebiasaan, harus hati-hati karena udah susah ngubahnya. Kalau misalnya teman-teman masih ngubahnya sekarang nih, masih baru-baru doang nih rasa malesnya, itu masih enak ngubahnya, masih tahu, oh iya bikin tujuan, oh iya bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, itu udah jadi lingkaran setan. Ibarat tuh kayak muter aja di situ terus kebiasaannya. Makanya jangan sampai rasa malas itu jadi kebiasaan, teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai ngerasa malas, coba untuk langsung diatasi. Jangan dibiarkan, supaya nggak jadi kebiasaan. Gitu. Oke, untuk jawab pertanyaan nomor 3, aku akan minta 1 orang lagi untuk menjawab. Aku akan minta, tadi udah laki-laki, aku akan minta jawab dari perempuan. Bolehkah Dorothy Agnesia?
untuk menjawab? Apa yang saya butuhkan atau apa yang kamu butuhkan sampai kamu harus mengontrol rasa malas ini? Maksudnya kamu butuh apa sih untuk mengontrol atau untuk mengendalikan rasa malasnya gitu? Sadar diri, Kak. Oke, kesadaran diri. Kesadaran diri akan apa nih? Boleh dibantu? Apa nih? Akan apa? Kalau misal tugasnya nggak kita kerjain sekarang itu, kayak kita mau kerjainnya itu kapan kalau bukan sekarang gitu. Nice. Oke, betul ya. Jadi sebetulnya untuk bisa mengontrol rasa malas, untuk bisa mengendalikan rasa malas, yang paling utama selain dengan kita punya skala prioritas, kita punya tujuan, kita bisa manage waktu, itu adalah kesadaran diri. Kita sadar kalau, oh ya kita udah males ya selama ini. Kalau kita nggak sadar, kalau kita males, kita nunda-nunda pekerjaan, orang ngomongin segimanapun nggak akan ngaruh. Mau ibaratnya gitu ya, mama udah dari pagi sampai pagi teriakin, ayo kerjain PR-nya kak, kerjain PR-nya kak gitu. Itu nggak akan masuk gitu. Ibaratnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena dari diri sendiri belum ada kesadaran. Makanya kenapa kalau misalnya tadi sempat dibilang juga motivasi internal lebih penting. Karena orang lain cuma bisa dorong doang. Kalau kita didorong kan lama-lama juga sakit ya punggungnya, nggak enak, nggak nyaman. Pasti lama-lama juga kita pengennya berdiri sendiri dong. Gitu. Kalau kita udah punya kesadaran diri, benar banget ya kata Dorothy tadi, itu bagus. Kesadaran diri memang membantu kita untuk mengontrol rasa malas. Gitu. Thank you Dorothy untuk jawabannya. Untuk yang terakhir, refleksi terakhir. Sebenarnya masalah utama saya apa? Sehingga saya merasa malas terus-menerus. Ada yang mau sharing? Mungkin yang rasanya kayaknya males banget. Dari pagi sampai malam ngerjain tugas kuliah. Apa namanya? Tugas sekolah nggak selesai-selesai gitu. Ada yang mau cerita mungkin? Saya, Kak. Boleh, siapa namanya? Gabriela, Kak. Oke, gimana tuh Gabriela? Kalau menurut aku, masalah utama tuh kadang kita suka meremehkan deadline. Jadi kita merasa deadline-nya masih jauh, jadi kita malas-malasan ngerjain. Karena kadang kita juga tergantung sama orang, kayak merasa karena kita di online, kita masih bisa nanya-nanya Google, lain sama nanya teman gitu. Menurut aku karena itu, Kak. Oke, berarti masalah utamanya karena merasa kalau kan deadline-nya masih lama, ngapain sih gue cepet-cepet gitu ya? Iya. Oke, bener. Kalau misalnya kita punya punya jadwal deadline gitu ya, punya jadwal kayak oh ya hari Senin deadline ini, Selasa deadline ini, Rabu deadline ini gitu. Kita pasti akan penuh dengan deadline. Punya mindset punya di kepala tuh ibaratnya kayak oh aku nggak bisa ngerjain yang lain kalau deadline-nya ini belum selesai. Makanya sebetulnya ketika kita punya jadwalnya isinya cuma deadline, itu bukan kegiatan yang baik ya teman-teman. Kenapa nggak baik? Kita perlu nih susun deadline-nya, perlu. Cuman jangan sampai menjadikan deadline itu sebuah jadwal. Karena kalau kita jadikan itu sebuah jadwal, kita bakal lihat, wah itu masih jauh banget, santai aja lah gitu. Makanya kenapa kita perlu bikin jadwalnya tadi sesuai plottingannya. Oh ya jam segini memang jam segini tugas. Ada deadline, nggak ada deadline, pasti kita bakal cari tugas apa yang harus dikerjain. Karena itu akan lebih membantu kita supaya kita bisa mengerjakan semua tanggung jawab kita dengan baik. Dan sebenarnya masalah yang tadi Gabriela ceritakan itu juga masalahku ketika aku masih sekolah dan kuliah dulu. Aku juga merasakan hal yang sama karena kalau deadline-nya udah masih jauh rasanya itu males. Tapi kalau deadline-nya udah dekat itu kayak baru ada motivasi gitu kan. Baru ada kayak oh iya ini harus dikerjain gitu. Ibaratnya kadang suka bilang kalau otak aku tuh baru cair kalau udah deket deadline gitu. Tapi sebetulnya itu bukan perilaku yang baik karena bisa mengurangi waktu istirahat aku untuk ngerjain tugas. Jadi begadang semalaman untuk ngerjain tugas, besoknya nggak fokus di kelas, terus jadinya nggak nangkep pelajarannya apa, nanti pas ujian aku harus belajar lagi mati-matian untuk ujian. Jadi sebenarnya aku hanya merugikan diriku sendiri ketika meremehkan deadline-deadline itu. Gitu. Jadi teman-teman juga perlu waspada nih, kalau misalnya tadi Gaby udah merasakan hal itu, perlu untuk dievaluasi diri lagi gitu. Kok Gaby ya? Nah tadi Gabriela ya, maaf. Jadi kalau Gabriela tadi udah merasakan itu, mungkin bisa dievaluasi lagi nih dirinya. Apa ya yang harus dilakuin biar nggak kayak gitu lagi gitu. Karena kalau udah jadi kebiasaan sama kayak rasa malas tadi nanti, udah susah ngilanginnya.
Jadi selagi kita masih punya kesempatan untuk mengubah, yuk diubah. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa tips untuk teman-teman bisa menjadi produktif atau bisa jadi lebih rajin, ibaratnya gitu ya. Ibaratnya bisa jadi lebih rajin dalam belajar. Karena kalau kita mau produktif, kita harus mengikuti beberapa tips-tips. Mungkin bisa mengikuti beberapa tips-tips ini gitu. Yang pertama adalah mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu adalah menerima kondisi saat ini, menerima emosi yang hadir saat ini, dan memang melihat kalau kondisi sekarang ini seperti apa. Jadi nggak ngelihat ke masa depan, atau nggak ngelihat ke masa lalu. Benar-benar lihatnya di hari ini aja. Jadi mindfulness ini berkaitan dengan 4 hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menyadari peran teman-teman sebagai siswa dan menerimanya dengan tanggung jawab. Setiap peran kita ini ada yang namanya kewajiban dan hak, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita udah punya, kalau kita mau mendapatkan hak kita harus memenuhi kewajiban kita dengan bertanggung jawab, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyadari peran teman-teman sebagai siswa adalah tadi ya belajar, berorganisasi dan yang lain-lain, teman-teman juga pasti bisa melakukan ini. Oke, nah yang kedua adalah terima dan rasakan kesulitan yang dirasakan. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman ngerasa males, ngerasa lagi capek gitu ya, bilang aja, oh ya emang aku capek nih, butuh istirahat dulu. Tapi jangan jadinya kita bikin si istirahat itu 1 hari full gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita bikin pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, terus yang ketiga adalah kenali apa yang membuat kamu merasa berat ketika mau melakukan aktivitas. Oh kalau tadi ada jawaban salah satu temannya, aku lupa namanya siapa, itu yang jawabnya karena ngantuk. Nah, kalau misalnya merasa kalau ngantuk itu jadi sebuah hambatan, berarti ke depannya nggak boleh nih tidur terlalu malam kalau mau sekolah. Mungkin tidur malamnya atau begadangnya ketika mau weekend. Gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, coba petakan solusi apa. Solusi apanya tuh gimana sih? Kayak tadi, oh aku ngantuk, berarti petakan solusinya adalah tidurnya nggak boleh kemalaman. Oh tidur kemalaman kemarin karena nonton Netflix. Oh berarti nonton Netflixnya jangan dari malam, nontonnya dari siang aja. Gitu. Berarti dari siang nanti beres di sore tinggal istirahat buat ke malam. Gitu. Nah yang kedua itu adalah scheduling atau membuat jadwal. Sama dengan membuat ini ya, yang tadi manajemen waktu, caranya kayak gitu. Iya, boleh. Nah, jadi kita bikin jadwal untuk belajar, untuk istirahat, untuk bersama keluarga dan teman. Kita bikin untuk apa? Kita bikin dengan plottingannya tadi. Gitu. Dan yang ketiga adalah jangan multitasking. Kalau teman-teman lagi ngerjain PR, ya udah kerjain PR. Jangan kerjain PR sambil scroll TikTok misalnya. Jangan kayak gitu. Karena kalau udah dibagi-bagi nih fokusnya teman-teman, pasti selesainya lebih lama. Jadi kalau teman-teman mau ngerjain PR, bikin waktu untuk ngerjain PR khusus. Oh ya 1 jam. Nanti 1 jam berikutnya nonton. Nanti 1 jam berikutnya main game. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak bisa 1 jam, nggak bisa fokus, ya udah 30 menit. Gunakan waktu yang singkat, tapi teman-teman benar-benar fokus, pasti nanti isinya, si hasilnya bakal jadi maksimal gitu. Dibanding teman-teman ngerjain PR lama dari pagi sampai malam gitu ya, dari pulang sekolah sampai malam mau tidur, tapi teman-teman sambil buka sosmed, teman-teman sambil teleponan sama yang lain gitu. Itu pasti akan sangat mengurangi tingkat kefokusannya, makanya jadinya lama ngerjain tugasnya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi materi kita udah selesai sampai di sini. Oke, sekian dari saya. Sekian dari aku. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh ya diperbolehkan untuk bertanya. Mungkin boleh dikembalikan lagi ke Miss wali kelasnya. Oke, terima kasih Kak. Ya, masih ada waktu teman-teman. Yuk, siapa yang mau bertanya silahkan. Oke, wah kayaknya udah pada paham ya ini ya teman-teman ya. Antara udah paham atau malu-malu nih. Kalau misalnya malu-malu via chat juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah paham, aku berterima kasih banget karena teman-teman udah ngikutin materinya dengan baik berarti. Harapannya materinya nggak cuma sekedar jadi pengetahuan aja ya teman-teman ya, tapi juga bisa dipakai untuk kegiatan sehari-harinya teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk memaksimalkan sisa waktu untuk bisa PJJ gitu. Kita nggak tahu benar kata Miss-nya, kita nggak tahu nih kapan bisa offline lagi. Karena kita juga nggak tahu pandeminya selesai kapan. Gitu. Tapi karena kita nggak bisa mengendalikan si situasi yang lain, kita coba kendalikan diri kita aja. Gitu.
Sepertinya masih belum ada pertanyaan nih, Miss. Mungkin dari Miss-nya boleh, mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, kalau saya mungkin gini Kak, mewakili mereka. Ini kan mereka udah hampir 1,5 tahun mungkin ya. Maret ke Maret 1 tahun lah sebetulnya. Mereka mulai kan bulan Maret nih, mulai PJJ. Ini mempengaruhi cara mereka bersosialisasi nggak sih nantinya? Misalnya karena udah 1 tahun nggak ketemu teman, yang tadinya tiap hari ketemu, bisa dari pagi sampai malam mereka sosialisasi dengan ya teman kelas, teman les, teman main, dan lain-lain. Nah ini nanti bisa mengganggu sosialisasi mereka nggak ketika mereka masuk lagi nanti? Oke, jadi sebetulnya ditanya mengganggu atau enggak ada jawaban pasti sih, Miss. Karena kan tergantung individunya ya. Kalau misalnya kita tipe yang, misalnya kalian ya, teman-teman semua, tipe yang juga jadinya malah makin malu gitu untuk ngobrol sama teman, makin nggak enak untuk chat sama teman gitu ya, untuk nanya, untuk apa. Berarti mungkin untuk tipe-tipe yang seperti itu akan ada jadi keterhambatan gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa, oh nyaman-nyaman aja kan kita teman deket gitu ya, ngerasa nggak ada perbedaan, mungkin itu akan jadi nggak ada perubahan gitu. Beda ceritanya ketika kalian mungkin, ini kan kelas 8 ya Miss ya, mungkin akan beda ceritanya ketika mereka nanti yang tipenya, mereka yang kelas 9, mau masuk ke SMA gitu. Nah kan berarti ketemu di SMA belum ketemu sama sekali itu sama teman-teman. Nah mungkin proses adaptasi nanti ketika offline itu akan lebih lama. Kalau kalian kan ini udah ketemu nih sempat waktu kelas 7 semester 1 ya, berarti ya ketemu. Jadi ketika nanti ketemu lagi mungkin di kelas 9 atau nanti di lain waktu gitu ya, ketemu lagi sama teman-teman yang sama, akan lebih nyambung gitu. Karena udah pernah ketemu sebelumnya. Cuman tinggal gimana caranya biar nggak terlalu kakunya itu, ya nanti mungkin perlu waktu gitu. Jadi sebenarnya nggak akan terlalu menghambat yang gimana banget, selagi teman-teman masih punya intensi atau keinginan untuk ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Karena memang gimana pun kalau lagi pandemi kayak gini sebenarnya hubungan sosial itu nggak terputus ya teman-teman ya, lewat chat, video call, telepon gitu atau Zoom kayak gini tuh sebenarnya membangun hubungan sosial. Cuman kalau misalnya dari kalian masih ngerasa kayak males nih gue ngomong gitu. Nah, itu yang jadinya menghambat sebenarnya. Kalau untuk dari situasi lingkungan mungkin menghambatnya lebih ke cara untuk ngomongnya aja. Gitu kan, kayak oh iya ini nggak ada orangnya di depan gitu, cuman layar doang di depan gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya tuh sama sebenarnya gitu. Ya ada yang mau tanya lagi Kak? Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanya, aku yang tanya boleh nggak, Miss? Boleh Kak, silakan. Oke, aku mau tanya nih ke satu orang. Tadi yang belum aku sebut aja ya. Ini yang aku ambil dari layar kedua dari laptop aku. Aku mau nanya ke Kenneth Joshua. Boleh? Bisa open mic nggak? Bisa, Kak. Oke. Kenneth boleh, panggilannya Kenneth ya? Iya. Oke. Kenneth boleh, aku mau tanya nih. Apa aja sih yang Kenneth dapetin dari paparan materi yang tadi aku sampaikan? Kita harus bisa bikin jadwal kita sendiri. Kita harus sadar diri supaya kita tuh makanya kita harus bisa atur waktu sendiri supaya kita bisa ngerjain target kita. Jadi kita juga nggak malas-malasan karena kita punya kesadaran diri sendiri untuk ngerjain tugas kita. Oke, nice. Berarti kesadaran diri ya sangat ditangkap sama Kenneth nih, tadi beberapa kali diulang. Benar banget tadi karena kita ngomongin tentang motivasi, dan paling kuatnya motivasi itu dari dalam diri sendiri, jadi kesadaran diri penting banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa, buat apa sih punya motivasi gitu ya, it's okay, nggak apa-apa kalau teman-teman masih belum kebayang gitu. Cuman kalau nanti ternyata teman-teman merasa, aduh pengen nih pengen punya ibaratnya tuh kayak pengen punya rencana yang baik untuk mencapai target gitu. Nah, berarti motivasi itu harus kuat, teman-teman. Gitu. Oke, thank you ya Kenneth sudah menjawab. Mungkin boleh dari tadi nggak apa-apa dicoba lagi aja. Aku mau Nathaniel, boleh? Ya, Miss. Oke, aku mau tanya apa aja yang kamu dapetin? Tadi kan kalau dari Kenneth dapat tentang kesadaran diri nih. Nah, kalau dari Nathaniel dapat apa? Kita harus pentingin tugas sekolah dulu daripada main kayak gitu. Nice, oke. Gitu. Buat teman-teman yang lain juga sama. Kalau misalnya teman-teman punya kebiasaan gitu ya, suka main game atau mungkin suka nonton atau suka yang lain gitu ya, mungkin bisa dilihat nih dari penghabisan waktunya itu lebih banyak yang mana sih? Gitu.
Kalau lebih banyaknya masih untuk kegiatan lain di luar belajar, perlu ditanyakan, ini penting nggak? Ini mendesak nggak? Gitu. Jadi kembali lagi ke skala prioritas. Thank you Nathaniel untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke, bisa dibilang berarti udah paham ya sama sama isi dari materinya. Oke, jadi untuk memaksimalkan dari sesi kita atau untuk memaksimalkan semua materi yang tadi aku sampaikan, aku akan kasih satu file untuk teman-teman. Aku akan kirimkan satu file untuk teman-teman supaya teman-teman mau nih, supaya teman-teman paham nih gitu. Gimana caranya sebenarnya bikin yang namanya timeline untuk pengerjaan tugas. Jadi teman-teman bisa bikin jadwal sesuai dengan kepentingan dan kedaruratan dari setiap tugasnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar dari deadline gitu kan, tapi juga bikinnya itu dari emang apa yang harus dikerjain gitu hari ini. Hari ini apa, besok apa, besok apa. Mau deadline-nya masih 1 minggu lagi, mau deadline-nya 3 hari lagi gitu. Kita udah punya plottingan, hari ini ngapain ya gitu. Nah, ini aku udah share via chat untuk teman-teman. Apakah terkirim? Terkirim, Kak. Oke, terima kasih sudah konfirmasi. Jadi worksheet ini bisa membantu teman-teman untuk membuat jadwal gitu ya, lebih ke jadwal. Supaya apa? Supaya lebih tertata rapi gitu ke depannya. Jadi nggak cuma sekedar ngikutin deadline aja gitu ya, karena yang tadi sempat dibilang, tapi juga ngikutin sebenarnya durasinya berapa lama untuk ngerjain ini. Gitu. Ini ada kayak apa namanya aplikasi di Microsoft ini Windows namanya Microsoft To Do ini. Oh, To Do List, Microsoft To Do List. Iya. Juga bisa atau gimana? Iya, bisa banget ya kalau misalnya teman-teman mau pakai aplikasi itu boleh banget. Microsoft To Do List juga aku beberapa kali pakai, itu memang membantu ya. Jadi kita bisa punya deadline itu lebih nyaman gitu dilihatnya. Kenapa worksheet ini tuh bisa jadi bantuan juga untuk teman-teman yang kalau misalnya ngerasa pengennya ditulis gitu, nggak mau pakai HP, karena kalau pakai HP nanti malah jadinya buka-buka sosmed misalnya gitu kan, malah jadinya buka-buka yang lain gitu. Jadi ditulis aja deh, aku tempel nanti di kamar misalnya gitu. Nah, ini worksheet ini bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman udah pakai Google Calendar juga kan sebenarnya ada ya beberapa kayak buat reminder task-nya, terus yang lain gitu kan. Itu kan juga bisa dipakai sama teman-teman. Gitu. Kalau yang worksheet ini itu untuk membuat listnya juga sih, lebih membuat listnya. Jadi teman-teman bisa tahu nih durasinya tuh berapa lama untuk per tugas gitu. Kalau misalnya ada tugas beresin prakarya, oh butuh 2 jam. Tapi hari ini nggak bisa nih 2 jam gitu. Jadi bisa dibagi 2. Oh ya besok 1 jam, hari ini 1 jam, besok 1 jam. Gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Kalau misalnya pakai worksheet-nya juga bisa dibagi-bagi, nanti di to-do list-nya tinggal dipindahin. Oh ya hari ini ngapain, besok diupdate lagi gitu. Jadi ini bisa diaplikasikan juga sesuai dengan kebiasaan teman-teman sehari-hari. Nah kalau teman-teman buka di worksheet ini kan sebenarnya ada 3 langkah nih. Yang pertama itu adalah kita buat daftarnya dulu. Ini aku sambil coba untuk share screen lagi ya. Jadi yang pertama tuh kita buat daftarnya dulu. Setelah kita buat daftarnya, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Kita pertama bikin daftarnya dulu nih. Daftarnya itu tentang apa? Dari temanya, misalnya matematika. Tugasnya matematika, disuruh ngapain? Kita bikin daftarnya. Terus kita liatin durasinya apa. Jadi tadi yang besar tadi kita turunin. Jadi tugas-tugas kecil kita bikin durasi. Durasi yang kalau bisa tuh singkat gitu. Jadi kita pas mau ngerjainnya pun ada rasa kayak, oh iya singkat kok, bisa kok aku ngerjainnya gitu. Jadi kita bikin 10 menit, 5 menit, 60 menit gitu kan. Kita bikin yang waktunya singkat. Nah, setelah kita udah bikin si daftar tugas ini, kita udah bikin daftar tugasnya, kita masuk ke yang namanya nomor 2. Kita masukin ke jadwal. Kalau teman-teman pakai Google Calendar bisa dimasukin ke jadwalnya. Kayak di sini hari Senin jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau pakai to-do list berarti tinggal dimasukin si jenis kegiatannya, nanti tinggal di checklist kalau selesai. Gitu. Setelah udah selesai semua penjadwalannya, tinggal dilakukan. Kalau mau dilakukan, usahakan ikuti beberapa tips ini juga ya teman-teman ya.
supaya nggak terdistraksi, berarti jauhin gadget, berarti lakukan yang lain, jangan lakukan yang lain ketika sedang mengerjakan tugas gitu. Coba untuk bagi waktu, berikan jeda waktu. Misal tadi belajar 1 jam, ambil jeda waktu 10 menit untuk ke toilet, untuk minum, untuk hirup nafas dulu gitu kan, buat keluar dulu, baru nanti lanjut lagi gitu. Nanti, dan yang terakhir yang paling penting itu adalah komitmen dengan jadwalnya. Gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai semuanya, jangan lupa dievaluasi. Dievaluasi untuk apa? Untuk kedepannya biar lebih baik. Oh ternyata tadi butuh waktunya lebih lama misalnya. Oh ternyata butuh waktunya lebih cepat. Berarti nanti kedepannya kalau ada tugas yang serupa, kita bisa bikin perencanaan yang lebih baik gitu. Jadi harapannya ini bisa membantu teman-teman untuk berkembang juga, bisa semakin berkembang gitu proses pembuatan jadwalnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngikutin tadi ya deadline aja, supaya nggak yang tertekan juga kitanya kalau ngikutin deadline doang gitu. Saya teman-teman semua ngerasa jenuh, ngerasa capek gitu ya, dan mungkin masih harus ngerjain tugas, masih harus apa gitu. Nah ketika lagi beres sekolah jam sekolah, itu kan mungkin beres jam 1 gitu ya. Nah pas 1 jam setelah sekolah, cobalah untuk keluar dulu, kayak keluar dari kamar, coba untuk mungkin ngobrol sama orang tua, coba untuk ibaratnya karena kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang banyak di luar, kita sosialisasilah sama orang-orang yang di rumah gitu. Sama orang-orang yang di rumah kita coba untuk ngobrol. Kalau misalnya kita punya teman yang bisa diajak ngobrol lewat call gitu ya, mungkin call dulu sama dia gitu. Jadi setelah sekolah mungkin istirahat dulu, istirahatin otak, istirahatin mata gitu ya, istirahatin badan, minum yang banyak, makan makanan yang menyehatkan gitu kan. Jadi bikin kita juga lebih semangat. Nanti setelah itu udah ngerasa lebih pulih lagi, baru ngerjain tugas gitu kan. Jadi jangan langsung dibabat gitu ibaratnya gitu ya, jangan langsung kayak oh iya beres sekolah harus langsung ngerjain tugas, nggak kayak kita waktu offline kan, waktu offline pulang ke rumah harus langsung ngerjain PR gitu. Padahal kita pulang sekolah aja kita udah ada waktu untuk oh ya ngobrol dulu sama teman-teman sebelum pulang, di jalan pulang dulu, nyampe rumah beres-beres dulu baru ngerjain PR gitu. Jadi jangan disamakan jadwalnya. Teman-teman perlu untuk istirahat dulu, setelah istirahat udah ngerasa pulih badannya, udah ngerasa enak, baru ngerjain tugas. Ngerjain tugas pun nggak perlu langsung yang tadi aku bilang, nggak perlu langsung panjang. Sedikit-sedikit aja dulu, pakai teknik Kaizen tadi. Yang sedikit itu kalau teman-teman bisa maksimalin, optimal pasti hasilnya. Daripada teman-teman ngelakuin langsung panjang, dari jam 2 sampai jam 7 malam ngerjain PR. Tapi sambil sosmedan, sambil nanti buka novel, buka baca-baca gitu kan, sambil nanti yang lain gitu, itu nggak akan optimal. Yang ada malah harusnya beres jam 7, beres nanti jam 9 malam. Karena kasihkan sosmed, kasihkan nonton YouTube gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan bagian itu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa jenuh banget, sejenuh-jenuhnya gitu ya, setiap weekend usahakan teman-teman ambil waktu untuk detox dulu diri. Detox dari apa? Detox dari sosial media, detox dari gadget gitu ya, detox dari gadget. Karena setiap hari dari Senin sampai Jumat ketemunya gadget terus. Ketemunya laptop lagi, HP lagi. Nah, coba di ambil 1 hari aja, satu minggu untuk off dulu terus ngapain? Yang lain, lakuin yang lain. Oh, baca buku. Oh, jadinya olahraga di luar, berenang, yang lain gitu. Kegiatan-kegiatan itu membantu teman-teman untuk bisa pulih lagi secara mental juga ya. Secara mental bisa pulih lagi. Jadi ketika mau ngelakuin aktivitas yang sama, misalnya hari Seninnya, itu udah nggak bingung, udah nggak capek. Karena udah terpulihkan kemarin. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jenuh karena ngeliatin laptop terus, ambil waktu untuk nggak lihat laptop dulu. Gitu. Terus kalau misalnya teman-teman bosan belajar di kamar, minta sama orang tua, "Ma, aku pengen deh besok belajarnya nanti di ruang tamu," gitu. "Aku mau belajar di ruang tengah." Ubah suasananya. Karena kalau di sekolah kan kita bisa aja belajar di kelas, tapi nanti kita ngerjain tugasnya bisa di rumah si A, bisa nanti kita ngerjain PR-nya di kantin atau di mana gitu kan, bisa di mana. Sedangkan kalau di rumah kan kita di situ-situ aja. Nah, jadi untuk mengurangi kejenuhan juga teman-teman usahakan untuk diubah-ubah, diganti-ganti gitu ibaratnya si tempat-tempatnya. Gitu. Oh ya, hari ini di kamar, besok mau di taman, misalnya besok di mana gitu. Biar nggak bosan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah ngerasa supaya nggak ngerasa jenuh terus gitu ya, aktivitasnya yang coba untuk diubah, diganti gitu, biar nggak jenuh terus. Karena kalau kita jenuh berarti itu udah rutinitas yang repetitif yang jadinya menjenuhkan. Gitu sih.